Selamat siang saudaraku, dan pada sesi ini atau pada hari ini saya Empu Glol akan bercerita tentang masalah harga mandau serta masalah mandau tua. Karena pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan di dalam konten saya Empu Glol, bahkan saudara-saudara kita banyak bertanya tentang masalah harga mandau. Nah, terus ada juga yang menanyakan, kok mandaunya lebih mahal daripada nilai mahar mandau tua. Gitu. Mandau tua harga segini, ini mandau baru dibuat kok mahal, Empu. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini sering terjadi kepada semua saudara kita. Kemungkinan banyak yang lain bingung untuk menjawabnya seperti apa, untuk menjelaskannya seperti apa. Maka di dalam konten saya ini Empu Glol, saya berusaha untuk menjelaskan agar bisa dipahami. Tetapi jikalau memang penjelasan ini tidak dipahami, saya juga Empu Glol tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tetap kembali kepada saudaraku pribadi masing-masing untuk menilai sesuatu seperti itu. Jadi kalau berbicara mandau tua, tentunya ada dua hal di sini. Mandau tua karena pembuatannya yang dilakukan sudah lama, disimpan. Mandau tua yang memang warisan dari leluhur. Kalau mandau tua warisan dari leluhur dengan mandau tua yang memang pembuatannya lama, itu tentunya sangat berbeda sedikit. Kalau warisan dari leluhur, kita tidak tahu tahun berapa pembuatannya, entah kapan, siapa pembuatnya. Hanya generasi ke generasi memegangnya. Seperti itu. Mungkin saja tahu pembuatnya, tetapi untuk lebih tahu secara jauh nggak mungkin. Sekarang mandau tua yang karena lama pembuatannya. Kalau mandau tua lama pembuatannya, sumpamanya saya punya mandau yang dibuat 10 tahun yang lalu. Tua, saya punya buatan mandau sumpamanya 20 tahun yang lalu. Hingga saat ini masih bersama saya, tua juga. Saya punya mandau buatan 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, saya pegang pada saat ini. Padahal buatan saya tua juga. Nah ini, jadi untuk masalah mandau, sebenarnya tua tidak menjadi patokan pemaharan nilai daripada harga mandau. Jadi nilai harga mandau ini ditentukan oleh elegannya mandau, nilai seninya mandau. Jika sumpamanya mandau itu tipe mandau hulu kemau, seninya seperti apa. Jika itu mandau hulu tungur, elegannya seperti apa. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi nilai pemaharan daripada mandau. Selain itu, untuk mandau ini tentunya tetap kembali kepada si pelaku seninya, pembuat mandaunya. Jadi masing-masing pembuat mandau ini tidaklah bisa menjadi patokan. Sumpamanya beli mandau dengan Empu Glol 20 juta. Tiba-tiba ada mandau yang sama persis dari saudara kita, harganya 3 juta sumpamanya. Loh, kok punya Empu mahal? Di sana kan 3 juta saja. Nah itu. Nah ini tidaklah bisa menjadi perbandingan. Ini tidaklah bisa menjadi patokan atau tolak ukur. Karena seperti ini. Bagi si pembuat mandau dengan nilai pemaharan demikian, apa yang dia lakukan, apa yang dia tumpahkan terhadap karyanya, dengan nilai nominal tersebut dia merasa layak dan pantas. Keringatnya terbayar dengan nilai tersebut. Nggak apa-apa. Saya punya mandau sumpamanya pemaharannya 20 juta.
Diminta 10 juta, 15 juta saya tidak lepas padahal mandau baru. Nah, kenapa? Karena saya menganggap apa yang saya buat, apa yang saya tumpahkan, apa yang menjadi karya saya di situ, dengan nilai pemaharan tersebut belum terbayar nilai keringat, belum terbayar apa yang saya tumpahkan, maka mandau tersebut tidak mungkin saya lepas. Seperti itu. Nah, begitu juga kebalikannya. Itu. Saya jual mandau 3 juta, ada yang jual 20 juta seumpamanya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini tidaklah bisa menjadi patokan. Nah, itu untuk teman-teman ketahui semua. Jadi itulah masalah karya buatan seseorang tidaklah bisa sama. Gitu. Jadi itu kembali kepada si pemiliknya masing-masing. Kita lihat contohnya waktu pameran Mandau kemarin. Itu, pameran Mandau untuk Glol itu kemarin yang baru lalu ini. Sedangkan Mandau Hulu Tungur saja bervariasi harganya. Ada yang sampai 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta 500, ada yang 3 juta, ada 4 juta, ada 5 juta. Mandau Hulu Tungur dengan gaya tipe yang sama. Kok berbeda, Empu? Kalau menurut kalau bagi Empu pribadi itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena masing-masing pembuatnya di dalam menumpahkan apa yang dia buat tidaklah sama. Karakter daripada Mandau itu mirip, bukan berarti sama. Coba saja bandingkan Hulu Tungur buatan si A dengan si B. Boleh dibandingkan, tidak mungkin sama. Nah, ini juga menentukan nilai pemaharan daripada sebuah Mandau yang ada. Gitu. Mungkin ada kelebihan lainnya yang tidak saudaraku ketahui. Kenapa dia Hulu Tungur yang ini harganya 4 juta, yang ini nilai maharnya 7 juta, yang ini maharnya 10 juta. Kenapa demikian? Nah, itu. Tentunya di dalam pembuatan itu hanya si pembuat yang tahu. Gitu. Kalau si pemahar sebenarnya yang benar itu bukan masalah mahalnya, tetapi selera. Karena bagi teman-teman pembuat Mandau termasuk Empu sekaligus, kita tidak pernah memaksakan agar seseorang harus membeli Mandau kepada kita. Nggak pernah. Saya sampai detik ini tidak pernah memaksakan orang membeli Mandau kepada saya. Justru saya menyarankan jangan beli Mandau kepada saya. Kalau beli Mandau kepada Empu Glol terus terang mahal. Itu saja. Silakan ke saudara saya yang lain. Itu. Nah, ini. Itu. Karena saya sangat menghargai sebuah Mandau nilai kepakeman yang ada. Saya tidak serta-merta mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang dengan sesuatu hal yang tidak ser ke dalam hati saya. Itu. Kalau itu memang gak cocok ke hati saya, gak pas, saya tidak akan mau membuatnya. Contoh beberapa kali tawaran, saudara kita meminta Empu membuat Mandau, meniru Mandau saudara kita lainnya, saya tidak akan pernah mau melakukan itu. Itu. Nah, ini. Jadi itulah Mandau. Buat saudaraku ketahui di mana saja berada, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi pemaharan Mandau ini tidaklah sama. Dan adakah patokan khusus pada nilai pemaharan Mandau? Nilai pemaharan Mandau itu tidak ada patokan khusus, saudaraku. Hanya saja ketika contohnya saya menawarkan pemaharan sekian dan saya merasa pantas kalau nominalnya mencapai sekian. Tiba-tiba saudaraku merasa ini cocok dan mengambilnya Mandau ini seumpamanya buatan dari Empu Glol. Tiba-tiba ada yang lain dengan Mandau yang serupa, itu bukan serupa, mirip, maharnya justru jauh sekali di bawah Empu. Maka, waduh, kok punya Empu mahal, ini murah, saya tertipu. Nah, ini
Ini hal yang perlu diluruskan. Ini bukan masalah tertipu. Dia murah, itu mungkin menurutnya dia sesuai. Dan setiap pengerjaan mandau ini masing-masing orang tidaklah sama. Ada karakter di situ yang tertanam, ada perbedaan tentunya. Nah, itu. Jadi ini agar semua saudaraku ketahui bahwa mandau buatan setiap orang itu tidaklah sama. Dan kemudian untuk menjawab lagi pertanyaan saudaraku, ada yang bertanya, Empu Glol ini Dayak mana sih? Gitu. Sering sekali saya tidak menjawab. Sebenarnya video saya ini 600-an mungkin lebih. Itu sudah menjawab saya Dayak mana. Terus mandau yang saya buat juga itu sudah menjawab saya Dayak mana. Saya tidak pernah membuat mandau saudara kita suku lainnya. Itu manalah mungkin seperti Empu Glol ini ditanyakan lebih jauh Dayak mana. Nah, itu sudah jelas. Saya sudah mengatakan beberapa kali saya Dayak Benua. Gitu. Dayak Benua. Aslikah itu? Ya terserah saudaraku. Itu. Karena saya tidak mau terpancing bahasa asli ataupun tidak asli, nanti malah ini membuat ada yang baper. Itu. Meski maksud Empu ini bagus. Itu. Saya bapak ibu asli Benua. Kakek saya asli Benua. Nenek saya asli Benua. Tidak ada campuran. Asli. Nah ini. Untuk saudaraku ketahui, agar hal semacam ini secara pribadi jangan ditanyakan, nggak bagus kesannya itu, nggak bagus, sama saja itu. Yang penting buatannya, yang penting karyanya. Oke. Gitu. Jadi itulah buat saudaraku ketahui, untuk masalah mandau itu tidak punya ukuran, tergantung siapa yang membuatnya. Mandau tua dimaharkan nilai 10 juta. Mandau buatan Empu baru dimaharkan 15 juta seumpamanya. Mahal, punya mandau tua aja nggak semahal itu. Lihat karyanya, seninya, stylenya, keindahan ukirannya, keunikannya. Karena semua ini harus didapat. Kalau dia memang mandau tua, blawitnya kurang bagus, bilahnya nggak bagus, sarungnya juga sumpamanya katanya mandau tua tapi sarungnya kayu kapur, kayu meranti, atau kayu arau sumpamanya. Tentunya sangat berbeda karena kita memakai kayu gerunggak. Nah, ini juga menjadi nilai-nilai perbandingan patokan nilai sebuah mandau. Gitu. Seperti saya memaharkan mandau, saya tidak pernah memaksakan harus membeli mandau saya lebih mahal dari mandau tua. Kalau merasa mandau saya lebih mahal daripada mandau tua, mending saudaraku beli mandau tua gitu. Nggak usah beli mandau punya Empu, nggak usah. Empu tidak pernah berharap mandau Empu akan dibeli. Tetapi konten yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan selama ini, banyak video saya. Saya mengedukasi tentang masalah sebenarnya mandau itu seperti apa. Dalam tetap saya Empu Glol membatasi diri suku Dayak Benua. Seperti apa? Nah sekarang kalau seumpamanya Empu dianggap tidak benar, ya silahkan. Semua orang itu berhak menentukan kiblatnya kemana. Saya tidak pernah memaksakan agar percaya apa yang Empu Glol sampaikan. Tidak pernah sekalipun. Gitu. Walau saya sudah berusaha menyampaikan hal yang benar mengenai mandau. Karena yang namanya kita mengatakan sesuatu itu belum tentu hal baik yang kita katakan, hal baik yang kita sampaikan disambut dengan baik pula. Nggak mesti. Gitu. Ada juga orang-orang tertentu yang memang apa yang kita sampaikan itu dia tetap kiblatnya juga seperti itu. Itu masalah pribadi. Seperti contoh mandau saya ini. Maaf. Ini kemarin pernah diikutkan pameran mandau saya ini. Ini mandau saya ini kayu gerunggak. Lihat keindahan kayu gerunggang bare. Nah ini sarung mandau kayu gerunggak bebare. Nah ini yang saya ukir
Teman-teman saudaraku bisa melihat. Bagi yang kepingin meniru ukiran saya, silakan. Tidak perlu izin, tiru saja. Dari awal saya mengatakan mandau saya silahkan ditiru. Saya tidak pernah komplain. Itu. Tiru saja, tidak masalah. Nah ini mandau buatan saya. Ini gagangnya. Ini juga sudah beberapa banyak saudara kita yang menirunya. Gagang ini buatan saya. Nah ini kemarin sudah dipamerkan. Ini kepanjangan, tuh potong, kasih pendek. Nah ini nanti dipasang setelah diselop. Nah ini mandau saya ini buatan baru, bukan mandau tua, tapi mengalahkan mandau tua. Itu banyak mandau tua di bawah pemaharan mandau saya ini. Kalau dimaharkan mandau tua ada yang 10 juta, 15 juta. Mandau saya ini 20 juta aja belum saya maharkan. Kenapa? Karena ini mandau pakaian saya pribadi yang saya buat. Nah, itu kan lebih mahal saya punya. Jadi ini terkecuali mandau warisan. Nah ini mandau warisan beda lagi. Tapi kalau mandau warisan biasanya nggak mungkin orang mau melepasnya. Nggak mungkin. Itu. Nah ini bilahnya saya punya. Nah itu mandau khusus pemakaian saya pribadi. Ini pisaunya juga belum selesai diukir. Nah ini tuh belum sempurna. Pisaunya ini justru tanduk ininya. Ini dari akar kayu ulin. Nah ini dilapisi bulu macan tanah atau orang bilang kucing hutan. Ini sudah lama sekali bulunya. Nah ini juga bagian belakang. Nah ini tetap memakai resi. Nah ini secara detail bentuk sarungnya di sini berselop tanduk ujungnya. Ini tanduk payau tetap. Ini tanduk payau, ini ada selop tanduk kerbau di sini. Nah ini mandau saya yang lebih mahal daripada mandau tua. Gitu. Oke, mungkin teman-teman semua saudaraku hanya sampai di sini saja pertemuan kita. Gitu. Semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga saja apa yang aku bicarakan, aku ceritakan ini bisa dipahami oleh semua saudaraku. Tidak ada menjatuhkan siapapun. Dan ini murni ingin meluruskan, ingin memberikan sesuatu hal yang positif agar saudaraku mengerti tentang masalah nilai pemaharan mandau. Oke, akhir kata saya Empu Glol mengucapkan seperti biasa, salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.